Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat presentasi interaktif di Canva. Saya mohon izin untuk share screen sejenak Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, saya akan mencontohkan seperti apa presentasi interaktif yang bisa kita buat di Canva. Di sini saya sudah membuka desain Canva saya yang sudah saya siapkan untuk presentasi interaktif. Oke. Ini adalah tampilan awal presentasi. Kemudian nanti link presentasi ini kita bisa kirimkan ke siswa-siswa kita, biarkan mereka melihat secara mandiri presentasi yang sudah kita buat. Caranya adalah mereka tinggal klik yang tombol Start, kemudian disajikan beberapa menu. Mereka harus mengakses beberapa menu ini sehingga pembelajaran yang kita berikan bisa tersampaikan kepada mereka. Pertama, mereka klik yang tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Kemudian kita bisa kembali ke home. Ya. Kemudian siswa-siswa kita juga bisa mengakses asesmen formatif. Ya. Ini adalah sebuah asesmen formatif yang sengaja saya siapkan di Wordwall, di mana siswa bisa langsung mengisi namanya di sini, kemudian klik mulai. Word-word ini sengaja saya embedkan di dalam Canva. Kalau siswa sudah selesai, maka dia bisa klik lagi menu Home, kemudian menuju ke menu materi pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa slide, siswa tinggal next-next saja, ya. Seperti ini. Ini ada video dari YouTube yang bisa langsung diputar oleh siswa. Ini contohnya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemudian masih bisa next lagi. Oke. Kemudian siswa bisa mengulang materi dengan cara mengklik tombol back dan sebagainya. Kalau sudah diakses link materi atau beberapa materi yang disajikan ini, siswa bisa kembali ke menu home. Kemudian setelah itu, siswa bisa mengakses asesmen sumatif. Diklik asesmen sumatif. Di sini asesmen sumatif yang saya berikan adalah dalam bentuk quizzes dan berbeda dengan word wall tadi bisa langsung kita kerjakan di sini. Kalau untuk quizzes belum berhasil saya embedkan langsung di Canva, maka kita perlu klik tombol Start supaya menuju ke quizzes. Artinya diarahkan ke tab yang baru. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian kalau sudah, siswa akan kembali lagi ke menu Home. Seperti ini. Kemudian siswa bisa berefleksi Bapak dan Ibu. Klik refleksi akan tampil Google Form. Di sini saya sengaja membuat refleksi melalui Google Form dan ini bisa diembedkan langsung di Canva, Bapak dan Ibu. Siswa bisa langsung mengisi di sini. Kalau sudah selesai dikirim, siswa bisa next. Oke, di sini terima kasih. Kalau sudah muncul terima kasih artinya pembelajaran sudah berakhir, maka siswa bisa juga kembali ke home atau menyelesaikan pembelajaran. Demikian Bapak dan Ibu, contoh presentasi yang interaktif menggunakan Canva. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Baik Bapak dan Ibu, kita akan coba sama-sama belajar bagaimana membuat presentasi interaktif di Canva. Saya coba kembali ke Home. Kemudian, saya akan buat sebuah presentasi baru. Maka di sini saya klik yang Create Design, yang ini. Kemudian saya klik yang Presentation. Oke. Lalu Bapak dan Ibu, kita tinggal cari template yang sesuai ya. Dalam hal ini saya menggunakan template yang makhluk hidup dan lingkungannya. Karena di sini Canva-nya berbahasa Inggris, maka untuk mempermudah pencarian template, saya menggunakan bahasa Inggris yaitu yang Living Things and Their Environment. Yang ini ya.
Saya klik, akan muncul beberapa pilihan template. Saya menggunakan template yang ini. Oke, kalau sudah, di sini saya klik yang di sini. Oke, kemudian ini saya ganti judulnya. Jadi adaptasi makhluk hidup. Oke, kita bisa perkecil tulisannya Bapak dan Ibu. Ya. Oke, kemudian yang di atas ini saya pindah ke bawah. Yang di atas ini tulisan yang ini saya pindah ke bawah. Judul ini saya pindah ke atas. Ini saya ganti jadi IPA kelas 6 SD. Oke. Sudah jadi judulnya Bapak dan Ibu. Kemudian kita tambahkan slide untuk menu. Caranya saya copy dari sini saja. Saya klik titik tiga, kemudian saya duplikat. Kemudian ini yang ini saya hapus. Ini juga saya hapus. Bunganya di sini saya pinggirkan ke sini. Yang ini saya pinggirkan di sini. Ini saya turunkan. Ya. Di sini saya ganti tulisannya jadi menu. Oke. Kemudian saya geser. Saya perkecil. Lagi saya geser Bapak dan Ibu. Sudah. Kemudian saya memasukkan icon-icon menu. Caranya saya klik yang elemen. Kemudian saya pilih elemennya yang kotak. Oke. Klik yang grafik. Nah, tinggal kita pilih. Dalam ini saya pilih yang ini Bapak dan Ibu. Saya klik. Kemudian saya perkecil. Seperti ini. Kemudian saya tambahkan teks. Caranya klik teks. Saya pilih yang subheading. Saya pilih yang tujuan pembelajaran. Saya ketikkan tujuan pembelajaran. Oke. Ini kita bisa perkecil Bapak dan Ibu. Ya. Oke, seperti ini. Kalau jaraknya terlalu jauh, kita bisa rapatkan ya antar spasinya. Kita rapatkan. Oke. Kemudian kita kecilkan lagi. Kita pindah ke sini masuk. Oke. Kalau sudah, ini kita bisa klik tulisannya, kemudian kita tekan tombol shift di laptop, tahan, klik yang di luar supaya kita bisa grup. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu, ini bisa kita geser-geser. Kemudian saya klik kanan, saya duplikat ya sebanyak 4 kali ya. Salah Bapak dan Ibu ya. Ini saya pindah ke sini, kemudian klik kanan duplikat lagi, pindah ke sini, klik kanan duplikat lagi, saya pindah di sini, klik kanan duplikat lagi, ini saya pindah ke sini. Ya, ini saya buat 5 menu Bapak dan Ibu ya. Kemudian ini saya ungroup, baru saya ganti ya, saya ganti tulisan Bapak dan Ibu. Tujuan pembelajaran di sini saya ganti jadi asesmen formatif. Tem- Formatif. Kemudian di sini saya ganti jadi materi pembelajaran. Saya ganti asesmen sumatif. Di sini saya ganti jadi refleksi. Oke, sudah jadi Bapak dan Ibu slide yang kedua. Kemudian kita siapkan slide yang berikutnya. Ya, kita kembali ke desain. Kemudian kita pilih yang ini Bapak dan Ibu ya. Saya pilih yang ini. Eh, di sini saya ganti jadi tujuan pembelajaran. Ini saya perkecil tampilannya. Iya, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini kotak yang putih yang ini saya perbesar.
Oke, ini saya geser ke atas. Untuk tujuan pembelajaran, silakan Bapak dan Ibu isi sesuai dengan mapel Bapak dan Ibu. Dalam ini saya sudah menyiapkan milik saya tujuan pembelajarannya. Ya, sebentar Bapak dan Ibu. Ya, yang ini ya. Oke, ini saya copy dari sini yang sudah ada. Saya pindahkan ke sini. Saya pastekan. Kemudian, enter. Oke, ini tujuan pembelajarannya sudah ada Bapak dan Ibu. Kita lanjut setelah tujuan pembelajaran, kita buat asesmen formatif Bapak dan Ibu ya. Tadi di menu tadi tujuan kemudian ada asesmen formatif. Berarti di sini kita tambahkan lagi kita bisa menggunakan template yang ada Bapak dan Ibu ya atau eh, yang lainnya. Di sini saya pilih template yang ini saja Bapak dan Ibu ya. Ini saya duplikat saja. Saya duplikat. Kemudian ini saya pindah ke sini Bapak dan Ibu. Ini saya delete ya. Oke. Ini saya ganti jadi asesmen formatif. Oke. Saya pindah ke sini Bapak dan Ibu. Kemudian saya masukkan dari word wall yang sudah saya siapkan Bapak Ibu. Di sini saya sudah punya word wall yang sudah saya siapkan. Oke. Ini saya copy linknya Bapak Ibu. Ya. Saya copy linknya. Sebentar Bapak dan Ibu ya. Ini saya copy. Kemudian saya kembali ke Canva. Di sini untuk mengembed word wall, maka kita klik yang apps ini aplikasi di sini. Kemudian Bapak dan Ibu tinggal ketikkan di sini embed. Nah, ini embed ya, sudah muncul embed, saya klik. Sudah muncul icon yang embed, saya klik yang embed ini. Saya pastekan link word wall yang sudah saya buat. Kemudian saya klik. Ya, ini eh, word wall yang sudah bisa dikerjakan oleh siswa secara langsung di Canva. Oke, sudah Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita tambahkan slide yang kedua. Untuk maksud saya slide yang berikutnya, Bapak dan Ibu. Caranya saya duplikat saja atau saya pilih dulu desainnya Bapak dan Ibu. Saya coba buka desain. Setelah tujuan formatif materi pembelajaran Bapak dan Ibu ya. Untuk materi pembelajaran saya akan klik di sini, kemudian saya pilih yang ini, desainnya. Oke. Nah, di sini saya ganti tulisannya Bapak dan Ibu ya. Di sini saya sudah berikutnya formatif sudah. Nah, ini saya copy saja yang ada sebelumnya.
Saya copy, saya masukkan ke dalam sini. Oke, kemudian fontnya saya perkecil. Oke, boleh kita perbesar atau perkecil sesuai kebutuhan Bapak Ibu ya. Ter- Oke. Kalau terlalu jauh atau terlalu jarang, kita bisa rapatkan. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kita lanjut ke slide yang berikutnya, Bapak dan Ibu. Saya pilih template yang ini misalnya. Saya ganti tulisannya jadi ya ini. Mari kita simak video berikut ini. Saya ganti Bapak dan Ibu. Oke, kalau terlalu besar kita bisa kecilkan lagi. Pindah ke sini. Oke, ini saya delete. Kemudian saya tinggal masukkan elemen TV, Bapak dan Ibu. Saya cari elemen TV. Misalnya saya pilih yang ini misalnya TV-nya ya, atau yang ini. Oke, sudah masuk. Kita tinggal perbesar TV-nya. Ya, seperti ini. Lalu di sini nanti kita tinggal masukkan videonya, Bapak dan Ibu ya. Link video. Di sini saya coba cari ya. Kita ke aplikasi, kemudian kita cari video. YouTube misalnya. Ya, ini YouTube. Kita klik, kemudian kita cari videonya tentang adaptasi makhluk hidup. Banyak videonya yang bisa Bapak Ibu pilih. Ini saya misalnya pakai yang ini, saya klik. Oke, sudah masuk ya Bapak dan Ibu, tinggal kita lebarkan saja. Iya, seperti ini. Kemudian untuk slide berikutnya kita bisa tambahkan untuk materi berikutnya ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Kalau sudah di sini menunya setelah materi ada asesmen sumatif, maka saya pakai yang template formatif tadi, saya duplikat, kemudian saya pindah ke sini. Nah, di sini saya ganti jadi sumatif. Kemudian ini saya delete. Saya masukkan gambar kuisis Bapak dan Ibu. Saya punya gambar kuisis. Bentar, saya coba scroll. Saya akan coba cari gambar kuisis yang pernah saya upload Bapak dan Ibu. Nah, ini misalnya. Ya, di sini saya pindah ke sini, ini saya pindah ke atas, ke bawah. Oke. Kalau sudah setelah asesmen sumatif, kita bisa refleksi Bapak dan Ibu. Caranya sama ini saya duplikat lagi. Oke. Terus yang ini saya ganti jadi refleksi. Kemudian ini saya delete. Refleksi ini saya menggunakan Google Form, maka saya akan embed lagi. Klik embed, kemudian saya cari ya yang ini Google Form yang sudah saya buat, saya kirim, ambil linknya Bapak dan Ibu ya, link Google Form, saya salin kembali ke sini, kemudian saya masukkan ke sini, pastekan di sini, kemudian saya klik yang add to design.
Kita tunggu beberapa saat, ya, sampai muncul seperti ini. Kita bisa perbesar sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Oke, yang terakhir saya duplikat lagi, ya. Ini saya delete. Saya delete, saya cari tulisan terima kasih misalnya. Oke, yang mana ya? Nah, misalnya yang ini Bapak dan Ibu. Oke, selesai. Semua slide sudah selesai kita buat. Nah, sekarang bagaimana cara menginteraktifkannya Bapak dan Ibu? Yang pertama di sini, slide pertama, kita cari icon ya. Yang pertama itu pakai icon yang start ya. Maka kita cari di sini tombol start ya, atau start button ya. Ya, start button ya. Kita cari yang mana nih startnya ya. Misalnya di sini saya klik ke grafik. Oke ya. Kita pilih yang ini misalnya ya. Klik, kita perkecil. Ya, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ini ya, kita bisa tambahkan tombol home ya. Di sini kita bisa tambahkan tombol home ya. Kita cari tombol home misalnya yang mana Bapak Ibu? Yang ini misalnya ya. Nah, ini kita bisa gunakan tombol home. Ya. Sini misalnya Bapak dan Ibu ya, atau mau di sini boleh ya. Lanjut, di setiap slide kita bisa tambahkan tombol home Bapak dan Ibu ya. Di sini ini saya copy saja, copy. Kita masukkan ke setiap slide ya. Kita paste saja misalnya seperti ini, masuk lagi di sini. Ya, yang ini juga kita bisa kasih tombol home. Yang lebih ini saya delete saja. Oke. Kalau sudah, Bapak dan Ibu, sekarang eh, ini tombol start sudah, kemudian ini tombol yang menu sudah. Sekarang untuk mempermudah, Bapak dan Ibu boleh ganti dulu nama dari setiap slide. Misalnya ini kan kita klik yang titik tiga yang di sini, ini kita ganti misalnya jadi judul. Judul ya. Sudah, yang kedua ini kita ganti jadi menu. Kemudian yang ketiga ini saya ganti jadi tujuan ya. Kemudian ini jadi formatif. Oke. Yang ini jadi materi. Ini misalnya jadi video. Saya ganti jadi video Bapak dan Ibu. Kemudian kalau sudah kita geser ke kanan. Ini saya jadikan sumatif namanya. Oke.
Ini namanya saya ganti jadi refleksi. Dan ini terima kasih ya. Oke, kalau sudah, kita mulai dari slide yang pertama Bapak dan Ibu. Di sini ada tombol start. Tombol start inilah yang kita hyperlink ke slide yang akan kita tuju. Dalam hal ini tombol start ini saya klik, kemudian klik titik tiga, cari link. Nah, kita di sini scroll ke bawah. Ini kita hubungkan dengan tombol menu. Kita klik done. Nah, sekarang yang tombol menu di sini kan ada beberapa Bapak Ibu ya. Supaya ini kita mudah kliknya, maka Bapak dan Ibu boleh cari elemen lagi. Kita ganti kotak misalnya, atau persegi boleh. Oke. Oke, kita misalnya pakai yang ini Bapak dan Ibu. Kita klik seperti ini, kita bisa perkecil. Kotak saja mungkin Bapak dan Ibu ya, persegi panjang. Persegi panjang. Oke, kita bisa pilih yang ini misalnya Bapak dan Ibu ya. Ini kita pindah ke sini. Kemudian ini bisa kita duplikat atau kita transparankan dulu juga boleh Bapak dan Ibu ya. Ini saya klik dulu, saya klik yang transparansi, saya nolkan. Sudah ya. Nah, yang ini kemudian ini saya duplikat Bapak dan Ibu. Pindah ke sini ya. Kemudian lagi saya duplikat lagi, pindah ke sini ya. Kemudian saya duplikat lagi. Ini ada, saya pindah ke sini. Kemudian ini saya duplikat lagi. Pindah ke sini. Nah, sekarang supaya icon-icon ini berfungsi, saya klik ya, yang tadi sudah saya transparankan. Saya klik titik tiga, kemudian saya klik link ya. Kita akan menuju ke tujuan pembelajaran. Mana slide tujuan? Ini adalah slide tujuan, kita klik dan. Nah, sekarang yang formatif. Titik tiga, cari link, scroll ke bawah, kita cari slide formatif. Dan kemudian untuk materi pembelajaran sama, titik tiga, scroll ada link, scroll ke bawah, materi. Ya, kita klik materi, kita klik dan. Kemudian yang sumatif juga sama, titik tiga, link, scroll ke bawah, sumatif. Dan kemudian terakhir refleksi juga sama, titik tiga, cari link, kita scroll ke bawah, cari refleksi. Dan nah, nanti ketika ini ditayangkan, maka ketika diklik akan menuju ke slide-slide yang dimaksud. Sekarang kita masuk ke slide yang ketiga, ya. Tujuan pembelajaran ini setelah siswa membaca tujuan pembelajaran, harapannya kembali ke home. Maka di home tombol home ini kita klik titik tiga, ya. Ini kita klik link, kita arahkan ke slide yang kedua atau slide yang menu. Jadi setelah membaca tujuan pembelajaran, diklik home maka akan kembali ke menu. Oke. Kemudian yang formatif juga begitu Bapak dan Ibu. Ya, yang formatif juga kita klik titik tiga, link, scroll ke bawah, kita cari menu. Ya. Begitu seterusnya atau Bapak dan Ibu boleh yang sudah di-linkkan ini di copy paste boleh. Jadi ngopi pastenya nanti di linkkan dulu baru di copy paste ya.
Misalnya ini saya tetap linkkan ya, kembali ke menu ya. Kemudian karena untuk slide materi ini lebih dari satu slide, maka kita perlu memberikan tombol next dan back, Bapak dan Ibu. Caranya adalah Bapak dan Ibu kembali ke elemen, cari tombol next, ya, next button. Kita cari yang next, klik grafik. Hmm, boleh yang ini next. Oke, kita perkecil Bapak dan Ibu. Ini saya pindah misalnya ke sini, ya. Next berikutnya. Karena slide presentasi ini lebih dari satu slide, maka perlu kita berikan tombol next. Kemudian kita arahkan ke eh, slide yang berikutnya. Maka ini klik titik tiga, link kita cari itu yang video. Oke. Sudah. Sekarang kita ke slide berikutnya. Di sini karena materi cuma dua slide, maka slide yang kedua ini kita berikan tombol back, Bapak dan Ibu. Bisa kita kali back. Oke. Oke, kita cari backnya Bapak dan Ibu. Kita scroll. Oh ini backnya. Saya klik back. Saya perkecil. Oke, saya pindahkan ke sini Bapak dan Ibu. Sama titik tiga. Kemudian link. Kita arahkan ke slide sebelumnya. Yaitu slide materi. Dan, oke, kita lanjut ke slide yang ketujuh sumatif. Ya. Di sumatif ini sama. Ini kita harus atur kembali ke menu. Slide menu. Dan kemudian refleksi juga sama. Ini kita kembalikan ke slide menu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu boleh dari awal gambar home-nya ini dihubungkan dulu ke link menu baru di copy paste ya. Atau seperti ini juga boleh. Oke. Ini juga sama. Link kita arahkan ke menu. Oke. Sudah selesai Bapak dan Ibu, kita boleh uji coba. Caranya adalah kita klik yang present. Kemudian saya klik present. Oke, kita tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu. Oh iya, maaf ya, ini saya close dulu. Kita presentnya mulai dari slide yang pertama. Yang ini Bapak Ibu. Kembali ke slide yang pertama. Kemudian saya klik present. Klik present. Oke, ini tampilannya. Apakah sudah bekerja atau belum? Kita klik yang start. Oke, sudah menuju ke menu. Kita coba klik yang tujuan pembelajaran. Ya, sudah masuk ke tujuan pembelajaran. Setelah dari tujuan pembelajaran, apakah kembali lagi ke menu? Kita coba. Iya, kembali ke menu. Kemudian kita coba yang asesmen formatif. Kita klik. Iya, ternyata masuk ke asesmen formatif. Siswa bisa menjawab di sini. Ya, langsung diketikkan namanya, klik mulai. Setelah selesai, siswa bisa kembali ke menu. Ya. Kemudian materi pembelajaran kita coba klik. Oke, masuk ke halaman yang pertama. Kemudian setelah itu kita coba next. Masuk ke halaman yang kedua yaitu video. Kalau misalnya masih ada slide berikutnya, berarti nanti tambahkannya adalah next ya Bapak dan Ibu. Tapi di sini karena saya cuma mencontohkan dua slide, berarti kita coba yang back yaitu kembali ke slide yang pertama. Ya, untuk materinya next. Oke. Kalau sudah selesai, kita kembali lagi ke tombol menu Bapak Ibu ya. Tombol menu ya. Kembali ke menu. Kemudian coba yang sumatif ya, menuju ke sumatif. Nah,
Yang di sumatif ini, Bapak dan Ibu, ini tadi kita belum, yang di sumatif ini tadi kita belum linkkan dengan quizisnya Bapak dan Ibu ya. Kita klik exit ya. Kita coba tambahkan dulu ya. Karena untuk yang kuisis belum bisa di-embed secara langsung, maka kita coba tambahkan klik start dulu ya, start button. Oke, kita coba tambahkan yang ini misalnya. Saya pindah ke sini. Nah, inilah yang kita akan masukkan linknya ya. Link dari quizisnya. Caranya adalah saya buka dulu quizis saya ya. Ini quizis yang saya. Sebentar Bapak dan Ibu ya. Ini ke quizis saya. Kita coba ambil linknya dulu. Link quizisnya. Oke. Ini saya salin. Kemudian saya kembali ke Canva. Di sini saya klik titik tiga. Lalu saya klik yang link. Lalu saya di sini saya pastekan ya, Ctrl V. Kalau sudah saya klik enter. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah Bapak dan Ibu ya. Tadi yang di video ini kita belum linkkan dengan home juga. Ini ke menu. Oke. Oke, semua sudah semua Bapak dan Ibu. Kita bisa presentasikan. Ya. Nah, tadi sudah sampai sini Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah selesai, kembali ke menu. Oke. Kemudian sumatifnya kita coba klik, ya, diarahkan ke sini. Nah, siswa klik tombol start yang di sini, maka dia akan diarahkan ke kuisis. Kalau sudah, tinggal kembali lagi ke menu, ya. Kemudian, taruh Bapak dan Ibu ya. Bisa mengakses refleksi ya. Yang ini Bapak dan Ibu, kita coba. Kita coba apakah bisa diakses refleksinya ya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nanti akan muncul Google Form yang langsung seperti ini. Nah, ini bisa kita scroll Bapak dan Ibu. Siswa bisa menjawab di sini langsung. Kalau sudah, siswa bisa kembali ke menu. Lalu tadi terakhir kita punya slide terima kasih ya Bapak dan Ibu ya. Saya escape. Slide terima kasih itu kita hubungkan dengan slide yang refleksi ya. Slide yang terima kasih itu akan kita hubungkan dengan slide yang refleksi dengan memberikan tombol back ya. Begitu Bapak dan Ibu. Oke, di sini saya geser ya. Terakhir ini kan refleksi ya. Refleksi ini kita berikan saja tombol next ya. Next saja. Next. Oke. Kita cari next yang mana Bapak Ibu ya? Yang ini ya. Oke. Ini kita hubungkan ke terima kasih. Kita cari terima kasih. Oke. Sudah selesai Bapak dan Ibu. Pada prinsipnya adalah kita hanya memanfaatkan icon link ya. Kemudian untuk asesmen-asesmen itu atau memasukkan aplikasi lain, kita manfaatkan embed ya.
Gitu Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana membagikannya ke siswa supaya siswa bisa menggunakannya? Caranya adalah kita bisa klik yang share ya, klik yang share, kemudian kita scroll ke bawah, titik tiga ini yang more, kemudian kita pilih yang ini Bapak dan Ibu ya, yang prototype. Yang prototype ini, saya klik yang prototype, muncul tampilan seperti ini, saya open prototype, kita tunggu beberapa saat sampai dia muncul sempurna Bapak dan Ibu. Oke, kalau sudah, ini ya, kita tunggu, belum muncul, oke. Nah, link yang ini Bapak dan Ibu kita copy ya, yang di atas ini kita copy lalu kita bisa pastekan kirim ke misalnya ke WA, Telegram siswa-siswa kita. Sehingga nanti mereka bisa akses lewat link yang ini. Jadi, lebih mudah menurut saya bagikan saja yang prototype. Sehingga tampilannya jadi bagus seperti ini. Tinggal bisa diklik start, ya, bisa klik refleksi, ya, dan sebagainya. Arahkan siswa arahkan siswa-siswa kita itu untuk mengklik menu sesuai dengan urutan yang kita minta. Baik, Bapak dan Ibu, ini saya stop share dulu. Sebentar Bapak Ibu ya, masih dalam proses untuk stop share. Kita masih menunggu Bapak dan Ibu terkait tampilannya ya. Ya, sebentar Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, demikianlah tadi bagaimana kita membuat presentasi yang interaktif. Intinya adalah Bapak dan Ibu silahkan buat desain presentasinya, kemudian gunakan manfaatkan icon yang link ya, hyperlink, kemudian juga bisa menggunakan embed. Terima kasih Bapak dan Ibu, kita berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.